Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiyaihi wa rusulihi wa ala khatamihim Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamsi ala istihya'i. Qalat inna abi yad'uka yajziyaka ajrama sakoita lana. Falamma ja'ahu wa qassa alaihil qasasa qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan Allah hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai amalan yang membawa kita husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, mari kita lanjutkan kisah calon seorang nabi yang namanya Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, calon. Beliau setelah sampai ke daerah Madian, di sana ketemu dua perempuan yang membawa kambingnya untuk memberi minum dan dibantu oleh Nabi Musa. Dari situ Allah memberikan pertolongan sehingga bisa diterima oleh orang yang mempunyai kambing tadi yang digembala oleh dua wanita putrinya. Dan di sanalah pendidikan kenabian itu dimunculkan oleh Allah, sehingga Allah menghadiahkan lewat orang itu seorang perempuan yang menjadi istrinya. Tapi setelah 8 atau 10 tahun berjuang mengikuti atau menjadi pembantu orang tua di Madian itu. Mari kita lihat kisahnya, Pak. Di surat 28 ayat 25. Sebagaimana tadi sudah saya baca di awal, penjelasan terjemahkan itu. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu. Nah, datang kepada Musa salah seorang dari wanita. Wanita tadi dan dua, tapi yang datang itu salah seorang. Yang tua apa yang muda kira-kira? Nah, itu yang nggak dijelaskan. Itu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Mbusing tuwek, mbusing nom. Lek delok kebiasaan orang, biasanya menyuruh yang lebih tua.
Tapi kebiasaan juga orang sing tua itu biasanya menyuruh adiknya. Jadi podo ae ya. Sehingga adik kalah-kalahan ngoten. Datang salah seorang kepada Nabi Musa. Belum tadi Nabi, Bapak. Lanjut. Berjalan dengan malu-malu. Nah, di sini kemalu-maluan, Bapak. Kemalu-maluan dengan kemaluan beda loh ya. Kemalu-maluan itu artinya apa? Isin dengan isin. Isin ya apa ya wong jenenge kepethuk wong lanang jek enom areke ya jek enom. Ya. Nggih. Dadi kemalu-maluan. Malu kucing. Oke. Lalu ia berkata terus si arek niku ngeten. Ia berkata, nggih. Sesungguhnya Bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Oh niki. Katanya si anak itu, Mas, tapi gak ro jenenge si anak. Nek ro ya Mas Musa ngono, gak ro. Sampeyan dipanggil Bapak agar Bapak ingin memberikan hadiah atau memberikan upah atas kebaikan jenengan memberikan minum ternak kami. Lanjut. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syuaib. Nggih. Di ayat ini diterjemahkan Syuaib. Tapi Nabi Syuaib itu dengan Nabi Musa lebih dahulu 400 tahun. Ada Pak Bu. Tapi pendapat ini bahwa diterjemahkan di sini tanda kurung Syuaib. Tapi nama Syuaib tidak ada. Nama Syuaib, Nabi Syuaib itu tidak ada. Hanya laki-laki tua ngadan sebagai bapaknya anak perempuan tadi. Tidak disebutkan Syuaib enggak. Ini penafsiran orang, pendapat orang. Lanjut. Dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya. Oh ini gila. Wa qassa alaihil qasasa. Setelah datang menceritakan atasnya cerita yang dialami sampai ketemu wong iku ngoten. Nggih. Sampai ketemu orang tua tadi. Lalu orang tua tadi mengatakan begini. Syuaib berkata, nggih. Janganlah kamu takut. Nah, di sini. La takhaf. Najauta minal qaumidz zalimin. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Kalau kamu sudah masuk ke sini, bukan wilayahnya mereka, maka kamu tidak bisa diusut atau tidak bisa ditersangkakan atau tidak bisa dikejar. Karena bukan wilayahnya. Jangan takut kamu. Kamu akan selamat daripada orang-orang yang zalim. Di negara Madian itu sebelahnya Mesir. Di ayat ini Bapak Ibu sekalian, menurut Ibnu Katsir itu menyebutkan ini. Setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat, membawa ternak kambingnya. Biasanya itu lambat sampai sore. Ini kok cepat, lebih cepat gitu. Maka ayah mereka itu merasa heran karena keduanya kembali begitu cepat, lain dari biasanya, gitu. Kenapa kok cepat? Karena minumnya tadi ditolong oleh minumnya kambing tadi loh, ditolong oleh Musa sehingga selesai pulang.
Lalu ayah mereka menanyakan apa yang dialami oleh keduanya itu. Maka keduanya menceritakan yang telah dilakukan oleh Musa terhadap keduanya, seperti cerita yang lalu. Kemudian ayah mereka mengutus salah seorang dari keduanya untuk memanggil Musa, menghadap kepadanya. Di sini tidak disebutkan sing tua apa sing nom, ndak. Hal ini dikisahkan di dalam firman-Nya di surat Qasas 25 tadi, faja'athu ihdahuma tamsi alal istihyai. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari perempuan tadi, kedua wanita tadi, berjalan dengan kemalu-maluan. Ya setengah malu. Wong malu niku wong wedok biasa ditutup-tutupi mulutnya, ngomongnya ya ditutup-tutupi mukanya ngoten. Oh jenenge malu aku. Malu ya bukan lemah lho ya. Malu ambek lemah beda. Wong lemah iku rasa-rasen ngomong. Rasa-rasen ngomong. Lek malu mboten. Ngomongnya tegas tetap. Tetapi penuh dengan etika. Cuma dia tidak biasa berhadapan dengan pemuda seperti itu. Jadi malu. Jadi ngomongannya malu. Dengan malu-malu tapi tegas. Bukan menceng-menceng ngoten mboten. Lek menceng-menceng niku mboten malu niku napa jenenge? Nggih. Qolat berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ia berkata, sungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikan kamu memiri minum ternak kami. Itu artinya begini, undangan tersebut Bapak Ibu sekalian diungkapkannya dengan sopan dan tutur kata yang beretika. Ia tidak mengundangnya secara langsung. Mboten diundang ini, Mas, ayo nanggonku ae. Mboten ngoten. Ayo nanggonku. Kono mangan-mangan yo, baik kepethuk bapak, kepengin pethuk bapak barang. Mboten ngoten, Pak. Niku lak awake dhewe niku. Komentar undang seperti itu. Kadang-kadang Mas sampai dicekel tangan ini. Ndak, ini orang yang beretika. Anaknya orang alim, Mbak. Ia tidak mengundangnya secara langsung. Tujuannya apa? Agar tidak menimbulkan kecurigaan atau tanda tanya. Cegak kecurigaan. Oleh ayo nanggon gua ayo omah sepi kok gak ono wong. Gua kecurigaan, Mbak Bu. Ya. Itu kan namanya undangan langsung. Tapi kalau panjenengan diaturi bapak akan memberikan balasan terhadap kebaikan panjenengan, memberikan minum kambing. Nggih, sun. Itu namanya undangan, Pak Bu. Niki omongane duduk omongane Nabi lho niki. Omongane putrane orang tua yang sudah tua yang merawat kambing-kambing ternaknya. Masih omongan ngeten, Mbak Bu. Lek sing menyampaikan itu Allah, itu namanya kitab suci. Nggih. Namanya kitab suci. Kalau kita baca omongannya wong iku oleh ganjaran. Falamma ja'ahu, maka tatkala Musa datang kepada bapaknya, waqassa, terus menceritakan alaihi, kepadanya al-qasasa, yaitu kisah tentang dirinya. Ini namanya surat Qasas ini, Pak. Surat menceritakan. Surat Qasas nih. Artinya Musa mengisahkan kepadanya cerita tentang dirinya.
dan latar belakang yang menyebabkan sampai meninggalkan negerinya, datang ke Madian itu. Ya, lek cerita mungkin ya lengkap Pak Bu, sebagaimana yang diceritakan di awal-awal. Kira-kira lek cerita ono ambek guyu barang ta ambek iku sing gak ero. Nggih. Jadi diceritakan dengan sebenarnya oleh Musa keadaannya sampai dia meninggalkan negerinya itu. Lalu orang tua tadi mengatakan ini, qala la takhaf. Wahai anak muda, janganlah kamu takut. Najauta minal qaumidz zalimin. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim. Jangan takut kamu. Kalimat ini Pak Bu, kalau tidak diucapkan oleh orang yang bertakwa, nggak mantap Pak Bu. Tapi diucapkan oleh orang bertakwa, menjadi mantap. Makanya kalimat ini diambil juga oleh Allah untuk diceritakan kepada kita. Maksudnya begini, tenang wahai anak muda, tenangkanlah dirimu dan bergembiralah kamu. Sesungguhnya engkau telah keluar dari wilayah kekuasaan mereka. Maka tiada kekuasaan bagi mereka di negeri kami, tidak ada kekuasaan. Jadi kalau kamu sudah masuk ke sini atas kekuasaan saya, gawani tentara teko negara liya kepada mengejar sampai ke negara lain itu tidak boleh Bapak. Sampai sekarang aturan seperti itu, kecuali tentara yang dimaksud adalah minta pertolongan pada negara yang ada di dalamnya itu, kecuali. Tapi lek ngejar gak oleh. Ngerti ndak? Ini di ayat 25 Bapak. Nanti kita jelaskan per ayat ya. Kemudian di ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Monggo. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Mbuh sing ngomong iku Mbak Yune apa adike karo Pak Bu, karena nggak disebutkan di sini. Ngomongnya ten. ya Bapakku, Nggih. ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Oh, napa niku jenenge? Nggih, badhe pembantu ya. Kene arek wedok iku mah ngerti enggak lek jange dadi nabi? Nggak tahu. Enggak tahu aku. Bapak ya arek wedok ngerti enggak lek jange dadi nabi kan? Nggak tahu. Juga enggak tahu. Ya diperlakukan sebagaimana orang yang kesasar itu Pak. Gak duwe bapak, gak duwe mbok, gak duwe dulur, gak duwe omah, ditolong nang kono. Ya wis awakmu dadi pembantu wae nang kene. Karo lek jange dadi nabi niku. Lah arek loro niku wae, arek wedok niku wae, salah satu kan dinikahi nanti. Yo gak ero lek iku jange bojone dadi nabi. Karo. Tapi nyambut gawe tengene wong tuwek niku selama beberapa tahun, nanti ada perjanjiannya. Bapak tolong diambil bekerja pada kita, Pak. Apa alasannya niki? Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. Nah ini ningali potongane niku potongan kuat Bapak. Gotot wonge ya. Delok ayat ini ku kuat ya Pak. Berarti Nabi Musa ya kuat. Terus amanah Bapak diambil aja menjadi
pembantu kita, bekerja di tempat kita. Orang ini kuat, qawiyul amin. Kuat lagi amanah. Kena digawe nama anak ini, Pak Bu. Qawiyul amin. Qawiyul itu anak kuat yang amanah. Qawiyul amin. Nggih. Di ayat ini disebutkan artinya begini. Salah seorang dari anak perempuan lelaki itu mengajukan usul tersebut kepada ayahnya. Tujuannya apa? Wanita tersebut begini. Usul salah seorang anak perempuan lelaki itu mengajukan usul salah seorang anak perempuan ngoten nggih. Terus lelaki itu mengajukan usul datang ke ayahnya ini loh Pak Bu. Lelaki yang dimaksud itu Musa mengajukan usul tersebut kepada ayahnya. Wanita tersebut berjalan di belakang Musa. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada ayahnya, "Ya bapakku," salah seorang dari perempuan itu, "ambillah ia sebagai orang bekerja di kita." Tujuannya kerja itu apa? Untuk mengembala ternak kambingnya itu. Kalau sampai ternaknya banyak Pak Bu, berarti soge kan wongnya. Soge kan. Kambing itu kalau di dingon ngoten niku itu menjadi berkah itu enggak terasa Pak Bu. Karena kadang-kadang lahir nang ngene lapangan Bang. Hamil bunting maksud saya. Bunting ya di lapangan itu kadang-kadang sampai melahirkan ya di lapangan itu. Pulang-pulang sudah ada anak dan anaknya sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti lek ndelok niki wong sugih. Wong tuwek niku lho, duwe anak wedok loro niku lho. Sugih. Yang dimaksud oleh banyak penafsir itu Nabi Syuaib tadi. Tapi di keterangan hadis ataupun di Quran tidak menyebutkan bahwa mertuanya Nabi Musa itu, calon mertua itu Syuaib, itu bukan. Di ayat 27 Allah menyatakan gini, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Namanya terjemahkan tuh. Berkatalah dia Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Usulane arek wedok niku minta supaya apa? Dijadikan pekerja kan. Tapi sebetulnya Pak Bu, sakjane lek ndelok melihat potongane areke ya sakjane kepengin dadi bojone sakjane. Nggih. Cuma gayahe ngono Pak Bu. Dadi belot iki sret ngene. Bapak jadikan pekerja saja. Engko lek dadi bojo kok akhirnya. Ternyata iya, ngoten lho Pak Bu. Akhirnya bapake wis iso maca atine anake mang. Karena iso maca bapake muni ngeten. Ya ayah anak muda, nanti aku bermaksud kamu akan saya nikahkan dengan anak saya. Salah satu di antara dua itu. Ngono Pak Bu.
Nah, salah satu di antara dua niku sing tuwek apa sing nom? Nggih. Nah, salah satu. Tapi nanti ternyata dinikahkan oleh bapaknya itu kepada yang muda, Bapak. Ada keterangannya. Nah, yang tua dinikah siapa? Lah itu sing gak roh. Oke. Enggak disebutkan. Ya mungkin nek desa kuno ana sing nikah, Bapak. Nggih, terus atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Oh, niku lho. Jadi nak awakmu bahasa yang tidak terucap, Pak Bu. Awakmu konil gak duwe bapak, gak duwe mbok, gak duwe dulur, ya. Yo gak duwe kanca. Rene iki tak tolong awakmu. Ngoten. Yang enggak terucap itu, Pak. Tak tolong. Saiki nek ndelok yang tidak terucap ya. Potongan Nabi Musa itu gagah perkasa begitu dan amanah. Anaknya sudah tahu. Bapaknya langsung tanggap. Kamu akan saya nikahkan pada salah satu anak saya itu. Tapi dengan catatan kamu bekerja di tempat saya 8 tahun. Itu sebagai mahar. Mas kawin. Nanti saya terangkan. Ikut 8 tahun loh. Nabi Musa manut enggak kira-kira? Manut dong, gak duwe bapak, gak duwe mbok, gak duwe dulur. Untung sing ana sing Nolong. Nggih. Nggih. Ya bahasae monggo bahasa kula. Oke, Bapak, 8 tahun ya ngempet, Pak Bu, 8 tahun niku, Pak. Ngempet to, sehat walafiat ngenteni arek wedok iku 8 tahun kerja nang kono. Ayate lho sik muni ngene. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Oh, ngoten. Bapak ini lho. Lek kamu cukupkan 10 tahun, itu kebaikan untuk kamu. Berarti 8 tahun itu ukuran, Pak Bu. Dia ukuran. Tapi lek kamu kepingin terus 10 tahun. Nah, Bapak bisa lihat. Yang terima itu sebuah karunia atau pertolongan yang disyukuri oleh Nabi Musa karena ketika dia sampai ke Madian itu ada orang yang nolong seperti itu. Berarti mangan melok ten pundi kira-kira? Temriku, sandang. Temriku, Bu. Tapi ngenteni pinten? 10 tahun. 8 tahun atau 10 tahun. Ya sabar sampai ngenes didik-didik ngono, Pak. Ya. Ah, Bapak bisa lihat. Terus bapake lek kowe iso nyukupno 10 tahun itu lebih baik untuk kamu. Bapake muni ngeten, Bu. Maka aku tidak hendak memberati kamu. Loh. Saya tidak memberatkan kamu loh ya. 8 tahun atau 10 tahun. Ndak ada bermaksud memberatkan kamu, ndak. Terus? Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Ngeten iki jenenge ujian kesabaran. Jadi sadurunge dadi nabi niku wis diuji sabar 8 tahun sampai 10 tahun. Ibadahnya ya setiap hari ibadah. Kok wayahe angon wedhus ya angon wedhus ya. Wong sengingine ya sengingine ini loh, Bu. Matahari yang kita nikmati setiap hari itu. Malamnya ya seperti malam kita ini. Jadi kalau mari ngantarkan ternaknya gitu jaraknya jauh ya pegel. Ngoten. Tapi Nabi Musa memang calonnya seorang nabi, maka Allah mendidiknya semacam itu. Jadi ibadahnya juga luar biasa. Bapake arek wedok iya ngerti lek arek iku
calon dadi apik. Makanya di kalimat ini, aku gak hendak membuat kamu berat, enggak. Nah itu nanti saya jelaskan. Ngeten. Nabi Musa sebelum jadi Nabi diminta oleh lelaki tua tadi untuk mengembalakan ternak kambingnya itu sebagai balasan ia untuk mengawinkan Musa dengan salah seorang anak perempuannya. Mata niku jenenge mas kawin. Namanya mas kawin. Mas kawin itu boleh ringan, boleh tidak. Dan itu haknya perempuan. Boleh haknya perempuan. Tapi ono sing paling ringan, Pak Bu. Misalkan Al-Qur'an dan alat perangkat sholat boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau mas kawinnya itu berupa uang 100.000 saja boleh, Bang. Tapi orang Arab ndak boleh, harganya agak mahal di sana. Iku kudu ana omah, paling ndak omah siji wis dadi, Pak Bu. Jerone omah ana mobile, terus lengkap segala-galanya yang di rumah. Baru oleh wanita yang diharapkan itu. Makanya di sana itu akeh wong lanang itu gak rabi-rabi, wedi ambek iku manggon. Ambek harga ini lho. Nggih. Lah di Indonesia itu saking murahe sampai 20.000 geblak dhewe istilahnya. Artinya apa? Saking murahe, Pak, dijual murah. Terus di ayat 27 itu 10 tahun, 8 tahun atau digenapkan 10 tahun. Itu dengan syarat bahwa gembala ternak kambingku selama 8 tahun, Nak. Dan jika kamu menambah 2 tahun lagi secara sukarela. Nah, ini yang 2 tahun itu sukarela, Pak. Kalau kamu menambah secara sukarela 2 tahun, maka itu adalah kebaikanmu. Menambah atau tidak kan tergantung Musa, ngeten. Tetapi jika tidak, maka 8 tahun sudah cukup menurut bapake. Nah, di ayat 28 itu disebutkan begini, saya menerjemahkan. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Nah, Nabi Musa muni ngeten. Baik Bapak Urtua, ini adalah perjanjian saya dengan kamu loh ya. Ini perjanjian saya dengan kamu. 8 tahun atau kalau saya suka tambah 2 tahun. Lanjut. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. 8 atau 10 tahun yang saya sempurnakan. Terusin Nabi Musa ngeten. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Sudah janji loh ini ya. Kalau sudah saya laksanakan 8 tahun atau sampai 10 tahun, mana yang saya laksanakan? Maka jangan ada tuntutan lagi nanti kalau sudah lengkap 8 tahun. Wah, itu kan oleh dinyang, Pak Bu. Iya. Berarti oleh dinyang napa jenenge? Mas kawin itu. Makanya lek ana wong wedok minta mas kawin misalkan mobil Mercy misalkan. Dinyang mbek lanang. Aku duwe sepeda motor tahun 75. Ya apa sampean gelem? Mau dinyang ngoten. Lek si wedok gelem ya gak apa-apa. Nggih. Lah njaluk Mercy lho dikai sepeda motor tahun 75. Tak mau protes, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari perjanjian ini Nabi Musa berkata kepada orang tua,
calon mertuanya tadi. Sudah janji bahwa 8 atau 10 tahun jangan ada tuntutan lagi. Artinya kalau sudah 8 atau 10 tahun saya harus menikah. Harapannya begitu. Dan betul lah, Bu. Nah, penjelasan per ayat ngeten. Yang pertama di ayat 25 tadi. Adab dan rasa malu. Itu datang kepada Musa dengan rasa malu. Maknanya begini. Malu adalah akhlak mulia. Bukan kelemahan loh ya. Bukan kelemahan, Pak. Tapi malu dengan kelemahan itu beda. Lek kelemahan itu kelemahan kelemer. Tapi lek wong malu niku tegas cuma malu dia. Putri orang tua yang dimaksud di sini berbicara seperlunya, tidak berlebih-lebihan karena menjaga kehormatan. Jadi omongannya ya apa sing diomong karo ambek wong tuane disampaikan iku tok, Mbak. Ya wis gak ngomong liya-liyane. Gak takon sampean alamatin ndi to, Mas? Kok sampai tekok kene barangku? Ya gak ngono, Pak. Gak takon ngono. Terus wong tua sampean sapa? Lah kok iso sampai tekok kene ku ya apa ceritane? Gak ngomong ngoten, Pak. Ya wis bapak minta panjenengan supaya datang. Itu wanita sholihah dengan akhlak yang mulia tadi. Pelajarannya apa? Ini, Bapak. Islam itu mengajarkan interaksi lawan jenis. Tapi dengan adab dan batas. Gak boleh orang kenalan terus salaman. Salaman ya. Kenalan terus langsung salaman, Pak Bu. Gak boleh, Pak Bu. Wong duduk muhrimnya, duduk makromnya. Ada hadis itu Rasulullah menyatakan begini. Niki lah. La ayyut anu fi ra'si ahadikum bimikyatin min hadid khairul lahu min ayyamas samra'atan la tahillu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Artinya begini, andai kata kepala salah seorang dari kalian itu ditusuk dengan jarum besi, paku maksudnya. Kepala niki dikei paku ditutuk crok 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 crok, pakune mlebu nang kepala. Loro enggak? Sakit. Oh, sakit nang kepala dipaku ae. Paku kanggo tembok, kanggo kayu. Kepala dikei paku dari besi. Itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Paham? Ini kanggo wong lanang itu. Sebutannya kanggo wong lanang. Wong itu ya katut. Jadi lek ana wong lanang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya. Menyentuh yang termasuk salaman tadi. Itu lebih baik kepalanya diberi apa? Dipaku. Dipaku, Pak Bu. Itu lebih baik. Tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang mudah salaman sampai wong wedok? Banyak ini kan bahaya, Pak. Enggak. Lek ada untuk siji loro, Pak. Lah lek banyak iku lha ya apa? Bangke. Paku dipaku nang ngene kepala. Lorone kaya ngono sik luwe apik ketimbang menyentuh wanita bukan mahramnya. Ngoten. Makanya menghalalkan dulu itu lebih baik. Wong gurung dari bojone lungguh nang meja sikile gathukno ambek sikile kancan ambek sir-sirane. Wong tuane gak ero, calon padahal iku. Wong tuane gak ero ya omong-omongane ini gak ero lek sikile beroperasi, Pak Bu. Lah saiki duduk tangan tapi sikil padha ae. Sama.
Jarang Mbak Bu arek manut wong tuane saiki. Sing akeh iku pacaran 5 tahun. Iku baru nikah. Iku lek dia bisa menjaga, ndak hamil Mbak Bu 5 tahun. Tapi kalau ndak bisa menjaga, kedahuluan hamil. Lah pacaran, wong pacaran nuwun sewu. Arek jek enom awake dhewe lek tau enom to. Lek jek enom ngono kok ya apa sih? Muga sapi lak berot huk ngono. Wong jek enom lho Pak Bu. Seje ambek suwek ngene iki. Tuwek ini dikei panganan gak gelem. Beda mek enom pian. Engko cara setrum ngono wis kelip ngono Pak. Nggih. Apa meneh awak loro-loroan iki. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adab. Lalu di ayat 26 itu ada kalimat ngeten. Nah, kriteria pekerja terbaik itu kuat dan amanah. Qawiyul amin tadi loh. Kuat itu fisik. Musa itu dapat mengangkat batu sumur. Mental dan kompetensi. Batu sumur yang diangkat oleh 10 orang sebetulnya diangkat Ijen. Mental dan kompetensi. Cara wong ngangkat ngono gak awur-awuran Mbak Bu. Ono teorinya dan mari diangkat dibalekno maneh. Gak terus diglodak ngono. Dibarno mlunguh ngono sumure ndak. Dibalekno maneh. Amanah di sini. Amanah itu jujur, nggih. Amanah itu dapat dipercaya atau menjaga kehormatan. Musa sendiri ya gak begejekan Pak Bu terhadap wanita tadi. Gak main-main koyo zaman saiki ku lek kenalan arek wedok ngurus main-main omongane wakeh karu-karuan. Akhirnya omongnya belarah. Mulai belarah itu wes setane melok. Kok ida pentingnya ini? Jabatan dan pekerjaan itu yang dibutuhkan ada kompetensi dan akhlak. Jadi mencari orang pekerja itu yang berkompeten. Terus akhlaknya baik. Itu kaidah Islam. Di ayat 27 sekarang. Mahar bukan hanya harta. Tapi mahar itu boleh berupa jasa atau manfaat yang jelas. Berupa jasa atau manfaat yang jelas. Karena itu mahar itu tidak harus mahal. Mahar itu yang penting halal. Disepakati dan tidak mendolimi. Bapak, saya tidak ingin memberatkan kamu. Nabi Musa ya apa kon 8 tahun. Gak dinyang Pak Bu. Sepakat Bapak 10 tahun. Bisa terjadi loh di tengah jalan itu murid loh, aku kok nyepakati kok gak tak nyang dadi 2 tahun ta 3 tahun ngono. Bisa terjadi pikiran bisa berubah. Tapi karena sudah sepakat, maka sepakat 8 tahun itu dilaksanakan. Yaitulah namanya amanah. Makanya Nabi Musa itu tergolong 5 nabi sing oleh ulul azmi. Sudah pendidikan pertama saja seperti itu. Ulul azmi yang pertama itu Nuh. Ulul azmi yang kedua Ibrahim. Ulul azmi yang ketiga Musa. Ulul azmi yang keempat Isa. Ulul azmi yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendapat ulul azmi itu lek bahasa kula Pak Bu, nilainya kumlot. Monggo kuliah ngono Pak Bu. Nilainya kumlot. Bukan berarti yang lain enggak baik, enggak baik semua.
Cuma aja ono sing kumlot 5 niku. Nggih. Mahar nih di dalam Quran surat 4 ayat 4 Allah menyatakan wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah fa inti benalakum an sayyin minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Surat 4 ayat 4 monggo. Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Oh niki lho. Dadi nek dadi kate ngepek bojo iku Pak Bu pun dinolno sakno. Sakno Pak Bu. Arek wedok iku soalnya jangan dinikah oleh dia. Dia mempersiapkan dirinya untuk laki-laki. Mumpun dinolno. Jadi dikai kebahagiaan, diperintah oleh Allah mahar. Kayak ono mahar bojomu iku. Calone bojomu kayak ono mahar. Saya kira itu ono gelang misalkan. Bobotnya gelang itu misalkan 20 gram. Dikekno mahar itu ikhlas Pak Bu. Ndak usah di undat-undat besok kalau sudah jadi bojo ndak usah. Karena haknya wanita itu. Makanya Allah menyatakan ini sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Inilah pemberian penuh kerelaan. Lanjut. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati. Oh, Pak Bu. Jadi bojone ngene, Mas. Aku sampean tukokno gelang iki 20 gram. Saiki lho Mas. Emas iku regane 1 juta. 1 gramnya 1.480.000. Kula mari takon jale Bapak. Nggih. 1.480.000. Bapak Ibu sekalian, iki sampean gak duwe sepeda motor. Sing 10 iki sampean ge tuku sepeda motor. Sing 10 tetep tak gawene. Kan 20 gram. Nggih. Sakjane dikekno mbek si lanangku kabeh. Tapi si wedok ngene. Sampeyan lho gak duwe sepeda motor, sampeyan tuku sepeda motor sing apik. 10 gram itu berapa juta? 14.800.000. Oleh enggak sepeda motor? Udah dapat. Terus ya Allah, lek ono bojo model ngono sebagian dari mahar iku mang dikekno awakmu. Terus ya Allah ngeten. Maka makanlah atau ambillah. Lek panganan tapi lek barang yo ambillah karena dari istri sedekah wisan. Nah suami. Terus pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Itu kalau makanan. Kalau uang tadi ya seperti tadi. Dan mahar itu Pak Bu boleh ditawar, boleh pembayarannya dicicil, boleh diangsur, diutang. Misalkan wis kebelet nang duwe bojo ya, wis mahare pira 20 gram. Tapi iki jono 5 gram ya, Dik. Wis gak apa-apa 5 gram, Mas. Engko sampean ngomong 5 gram sing 15 gram utang. Jadi pas akad nikah niku kayakno sing 5 gram sing 15 gram hutang. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika nyaur harus dibedakan dengan nafkah yang diberikan. Dek iki nafkah kanggo blonjo sampean iki sedina tak kei 150 blonjone. Lah iki aku nyaur
kanggo utangku sing 15 gram iku tak sahur sak juta 400. Mana engko ngekei maneh pada suatu ketika ngono sing 1.400.000 duit iku nyaur lagi sampai total 15 gram. Kalau begitu di akhirat ndak ditagih, Pak Bu. Lu ketoke mahar lho, Pak Bu. Lek sing lanang gak nyukupi, no akhirat lho sing wedok nagih nang si lanang. Lha terus disauri apa mbek si lanang? No akhirat, Pak Bu. Ono akhirat iku gak ono emas. Sing ono iku apa? Amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa. Padahal bojone dhewe, Pak. Makane lek kepingin tidak nagih di akhirat, ya nek donyane ae saiki diikhlaskan. Mas wis tak ikhlasno sampean nyambut gawe apa jenenge kendo kenceng ngene Mas, kadang rokok asem. Lek dirokono asem lek gak dirok ya ini kayak wis tak bebasno ae biyen kurang 15 gram. Gak usah nyaur sampean. Berarti itu mas kawin ini jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, berarti bebas. Jadi gak nyaur 15 gram, 5 gram iku mang cukup bisa. Maka Bapak Ibu sekalian boleh jasa yang bermanfaat yang jelas. Jadi pernikahan Islam itu sederhana dan realistis. Yang ayat 28 yang terakhir itu akad yang jelas dan adil. Masa kerja ditentukan. Sudah ditentukan 8 tahun tadi. Hak dan kewajiban jelas. Tidak ada paksaan. Islam menekankan kejelasan akad atau disebut transparansi. Akad itu harus jelas, Pak. Akad pernikahan itu. Ini karena nikah itu akan dipakai sampai akhirat. Bojo niku sampai akhirat tuh. Anake wong dadi bojo. Iku sampai akhirat. Lek dulur guru mesti, Pak Bu. Kula nggak ada dulur kula sugih, guru mesti iso ngrambut kula, mijeti kula bareng, gak mungkin, Pak. Tapi kalau anak wong sing kula pek niki wae, yo gak ngreken liyane, Pak Bu, ngreken bojone. Ngono ku sampai hari kiamat, Pak Bu. Makane kula pesen bapak-bapak niki, bojone aja diseneni ae, Pak Bu. Sakno. Nggih ya. Bojo sampean aja diseneni ae. Golek salah di sepuro. Nggih. Sing wedok yang ngono aja kereng-kereng nang si lanang. Si lanang wis watuk-watuk wis sendepel nang tembok. Diuring-uring ae jero ngono, Pak Bu. Aja. Nggih, jadi seimbang. Insyaallah kalau seimbang itu sakinahnya sampai akhir hayat dan sampai akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Inilah permulaan seorang yang akan diangkat oleh Allah sebagai nabi. Bagaimana kisah pengangkatannya itu? Nanti insya Allah pada ayat selanjutnya bertemu pada gelombang yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.